Siapa yang tak kenal Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini? Pemandangan seperti ini saat acara peresmian salah satu proyek PUPR menunjukkan sosok beliau yang cepat akrab dengan siapapun dan tidak suka terikat dengan aturan-aturan protokoler. Kalangan media massa mengenalnya sebagai pribadi yang luwes dan hangat, bahkan ada yang menjulukinya sebagai anak band yang jadi menteri. Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyono MSc, lahir di Surakarta 5 November 1954. Melihat perjalanan karirnya bisa dikatakan beliau ini adalah insan PUPR sejati. Eksistensi beliau di bidang infrastruktur dan ke-PU-an tidak bisa lepas dari lembaga tempatnya berkarir. Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Penataan Ruang, hingga mencapai posisi puncak sebagai menteri. Menamatkan pendidikan S1-nya dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Basuki lantas memulai karir di Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. Sejalan dengan karir yang dirintisnya, beliau kemudian melanjutkan pendidikan teknik sipil bidang pengairan untuk S2 dan S3 di Colorado State University, Amerika Serikat. Beliau juga pernah menduduki posisi di luar Kementerian PUPR sebagai Sekretaris Jenderal di Indonesian National Committee on Large Dams atau INACOLD dan berhasil menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan dan simposium International Commission on Large Dams atau ICOLD. Nama Basuki mulai dikenal publik saat memimpin Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang sering disebut dengan Semburan Lumpur Lapindo. Mitra-mitra kerja Basuki mengenalnya sebagai sosok yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan. Banyak bekerja, tanpa pamrih dan tidak banyak bicara atau dalam filosofi Jawa dikenal dengan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Begitu namanya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas yang tidak ringan sudah menanti di hadapan karena infrastruktur sangatlah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan banyak orang. Saking pentingnya, dalam nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur masuk dalam poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Ditambah lagi dengan target pembangunan 65 bendungan dalam 5 tahun yang harus dicapai oleh Kementerian PUPR untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan Indonesia. Layaknya drummer dalam sebuah band, Basukilah yang memberikan aba-aba dimulainya sebuah proyek dan menjaga ritme pengerjaannya sehingga tepat jadwal penyelesaian. Kepada jajaran PUPR, Basuki dikenal sering memberikan suntikan semangat dengan mengatakan, ibarat main musik, gaya bekerja kita harus berubah dari irama musik slow ke rock and roll. Basuki Hadimulyono berusaha agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan bisa memastikan ritme pembangunan dan infrastruktur tetap terjaga dan tidak kacau. Bahkan jika ada kemungkinan molor, akan diambil alih oleh kementerian, seperti pada pelaksanaan pembangunan beberapa ruas tol Trans Jawa. Untuk mengejar target pembangunan infrastruktur, Basuki mengeluarkan instruksi Menteri PUPR nomor 3 tahun 2015 yang salah satu butirnya berisikan perintah pada eselon 2 dan 3 Kementerian PUPR untuk bekerja 2 shift dalam 24 jam sehingga pekerjaan dapat dimonitor dengan baik. Saat ini, Kementerian PUPR dikenal sebagai kementerian yang penyerapan anggarannya bagus dan cepat, penyelesaian proyek yang tepat waktu karena telah melakukan terobosan dengan melakukan lelang dini pada kuartal keempat sebelum pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Hanya dalam waktu 2 tahun pertama kepemimpinannya saja, Kementerian PUPR telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.600 km, sementara jalan tol ditargetkan pada akhir 2017 akan dioperasikan sepanjang 568 km dan jembatan sepanjang 23.600 meter. Selain itu, untuk meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan, telah dibangun 520 km jalan baru perbatasan dan pos-pos lintas batas negara atau PLBN sehingga memperbaiki citra wajah Indonesia di mata mancanegara. Di bawah kepemimpinan Basuki Hadimulyono, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan 7 bendungan dan memulai pengerjaan 30 bendungan baru, 265.000 hektar jaringan irigasi baru,
1 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 125 km sarana prasarana pengamanan pantai, dan 707 km sarana pengendali banjir. Yang tidak kalah penting adalah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, hampir 2 juta kepala keluarga telah terlayani sistem pengolahan air limbah, lebih dari 3 juta kepala keluarga terlayani sistem persampahan, dan hampir 7.000 hektar kawasan kumuh telah tertangani. Capaian di bidang perumahan juga meningkat signifikan. Lebih dari 31.000 unit rumah susun dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Gencarnya pembangunan infrastruktur nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang digawangi oleh Basuki Hadimulyono dan jajaran Kementerian PUPR telah menunjukkan hasil membanggakan. Daya saing bidang infrastruktur Indonesia pun meningkat. Dalam The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, menunjukkan daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60 atau naik dari posisi saat beliau baru menjabat. Perjuangan tentu belum selesai, tetapi setidaknya sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di tahun 2017 ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT memberikan anugerah gelar Perekayasa Utama Kehormatan kepada Basuki Hadimulyono. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang telah berjasa menghasilkan karya nyata di bidang teknologi atau kerekayasaan kepada negara yang berimplikasi kepada peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, martabat, dan kemandirian. Selamat kepada Bapak Basuki Hadimulyono atas anugerah gelar Perekayasa Utama Kehormatan dari BPPT. Gelar ini adalah sebuah pengakuan tersendiri untuk pencapaian seorang putra bangsa. Semoga anugerah ini akan semakin memicu semangat beliau serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipimpinnya untuk terus berjuang bagi peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia.